Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi untuk Bu Agnes. Perkenalkan, nama saya Nina Sundari, NIM 221135163 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait karakteristik peserta didik di SD Kanisius Bonoharjo. Di sini saya mengambil kelas 1. Berikut ini merupakan infografis terkait karakteristik peserta didik kelas 1 di SD Kanisius Bonoharjo. Nah, di kelas 1 SD Kanisius Bonoharjo itu sendiri berjumlah 13 anak. Nah, dari observasi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa karakteristik peserta didik. Antaranya yang pertama, sebagian besar peserta didik aktif saat pembelajaran. Nah, di sini dapat saya lihat ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, dengan cepatnya atau dengan aktifnya siswa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu semua peserta didik senang belajar dengan benda konkret. Nah, pada saat saya observasi, guru juga menggunakan benda konkret sebagai media pembelajaran. Nah, pada saat itu pembelajaran matematika tentang materi waktu. Nah, di sini guru menggunakan media konkret berupa jam dinding. Nah, yang saya lihat peserta didik semuanya itu sangat senang belajar menggunakan jam dinding tersebut karena itu sudah sesuai dengan materinya. Dan guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba menggunakan media tersebut. Semua anak, semua siswa secara bergiliran mencoba menggunakan media tersebut sesuai dengan instruksi yang guru berikan. Karakteristik yang ketiga yaitu semua peserta didik mengerjakan tugas yang guru berikan. Nah, di sini dapat saya lihat ketika guru memberikan tugas kepada peserta didik, semua peserta didik dengan semangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, pada saat itu guru memberikan tugas berupa siswa diminta untuk menggambarkan jam dinding sesuai dengan arahan. Contohnya, siswa membuat gambar jam menggunakan tutup gelas. Nah, untuk bentuk lingkarannya ini peserta didik disediakan oleh guru berupa tutup gelas untuk membuat jamnya tersebut. Karakteristik yang keempat yaitu semua peserta didik sudah menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, di sini dapat saya lihat ketika anak atau peserta didik menjawab pertanyaan yang guru sampaikan ataupun anak bertanya kepada guru, peserta didik sudah menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Karakteristik yang kelima yaitu banyak peserta didik yang melakukan aktivitas lain ketika pembelajaran. Nah, di sini dapat saya lihat ketika guru sedang menjelaskan materi, banyak siswa yang melakukan aktivitas lain, contohnya dengan teman sebangkunya, peserta didik saling mengobrol. Yang kedua, peserta didik bermain dengan mainan yang ia bawa dari rumah. Dan yang ketiga, ada juga peserta didik yang bermain dengan bekal yang ia bawa dari rumah. Karakteristik yang keenam yaitu ada sekitar 5 peserta didik yang kurang memperhatikan saat pembelajaran. Nah, hal ini dapat saya lihat ketika guru sedang menjelaskan materi. Nah, dari kelima peserta didik ini, ada yang sedang bermain sendiri, ada juga yang sedang ngobrol dengan temannya. Karakteristik yang ketujuh yaitu peserta didik sudah menjalin komunikasi yang baik dengan teman. Nah, di sini dapat saya lihat ketika dengan teman sebangku melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini semua peserta didik sudah menjalin komunikasi yang baik sehingga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Karakteristik yang terakhir yaitu peserta didik mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, di sini dapat saya lihat ketika
peserta didik membuat sebuah proyek jam tangan yang diberikan oleh guru. Nah, di sini peserta didik dengan teman sebangkunya membuat proyek tersebut dengan sangat bagus dilihat dari hiasan-hiasan yang mereka gambarkan di kertas yang sudah disediakan oleh guru. Ada 2 catatan khusus yang saya tuliskan berdasarkan observasi yang saya lakukan. Yang pertama, ada satu peserta didik yang sangat aktif ketika di kelas. Nah, hal ini bisa saya lihat ketika guru sedang menjelaskan materi ataupun saat guru memaparkan media pembelajaran. Nah, siswa ini yang dia lakukan adalah berjalan-jalan di kelas ataupun mengganggu temannya yang sedang belajar atau mengajak temannya yang sedang memperhatikan diajak ngobrol, sehingga siswa yang diajak ngobrol ini menjadi kurang fokus. Kasus yang kedua yaitu peserta didik sangat pendiam. Nah, peserta didik ini juga peserta didik perempuan. Nah, dia sangat pendiam karena dia belum terlalu pandai membaca atau menulis. Peran guru di sini mendampingi anak tersebut secara pribadi, secara individual, agar peserta didik ini bisa mengikuti pembelajaran di kelas dan tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.